Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan saya tuh sebenarnya mau bahas soal Technospark 8C ini. Dan sebenarnya ini juga bukan handphone yang udah baru banget, ini malah lumayan ya. Tapi nggak apa-apa karena ini termasuk salah satu handphone yang menurut saya cukup menarik karena harganya sejutaan dan menawarkan RAM 7 GB dalam tanda kutip. Dan ya itu kenapa saya bilang tanda kutip, karena RAM sebenarnya hanya 4 GB aja dan RAM 3 GB-nya itu ekspansi virtual RAM. Dan ini pun baru bisa kalian akses kalau misalnya handphonenya udah kalian update softwarenya dulu ya. Jadi ingat, untuk bikin RAM-nya jadi 7 GB, kalian harus update softwarenya dulu. Dan seperti biasa, saya akan langsung mulai pembahasan Technospark 8C ini dari desainnya dulu. Dan kalau kita lihat dari belakang, handphone itu langsung terfokus ke tulisan Stop at Nothing yang gede banget. Yang menurut saya pribadi, ini saya kurang suka kali ya. Mungkin kalau tulisannya hanya Technospark aja, masih bisa banget saya tolerir. Toh ini mereknya. Tapi dengan tulisan Stop at Nothing segede ini, saya jadinya gimana ya? Kayak langsung ketahuan, oh ini Technospark. Dan selain itu untuk unit yang saya punya ini warnanya cyan, ini menurut saya oke juga. Kalau dibandingin dengan HP-HP lainnya juga ini ya menurut saya juga lumayan keren karena desainnya juga agak beda dengan finishing doff yang bikin HP ini tuh jadi ya sedikit anti sidik jari. Sedangkan desain yang saya bilang tadi adalah bagian garis-garis di samping ini kalau dipegang tuh feel-nya sedikit beda sama bagian lainnya. Untuk ini saya cukup suka sih. Meskipun kalau dipakein casing ya nggak kerasa. Dan ngomong-ngomong soal casingnya, ini casing gratisannya tuh agak longgar. Kayak bukan untuk HP ini, tapi ya udahlah karena gratis jadi ya udah. Untuk desain kamera belakangnya menurut saya udah oke banget, cukup gede dan timbul dikit. Ada tulisan dual kamera dan AI. Sensor sidik jarinya juga diletakkan di bagian dudukan kamera belakangnya ini yang bikin sensor sidik jari jadi lumayan nyatu dengan desain kameranya. Yang menurut saya pribadi ini cukup oke lah. Sebenarnya untuk bagian desain saya suka-suka aja dengan si Technospark 8C ini, tapi kalau ngelihat casingnya agak lama, saya agak risih aja. Jadi ya kalau mau dipakein casing silahkan, nggak mau pun nggak apa-apa. Untuk feel genggaman dan pakaian satu atau dua tangan juga masih oke-oke aja. Jadi untuk bagian desain dan feel genggaman menurut saya nggak ada masalah sama sekali dan enak aja. Untuk bagian depannya sendiri, Technospark 8C ini punya layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD dan refresh rate 90Hz. Cukup menarik untuk sebuah handphone 1 jutaan. Panel yang digunakan HP ini menurut GSM Arena adalah panel IPS yang memang kalau kita lihat ya secara langsung kayaknya ini memang panel IPS karena dari karakteristik seperti gambar yang tajam, warna yang juga bagus, dan sudut pandang yang juga oke. Ya harusnya ini memang IPS. Buat dipakai nonton YouTube dan Netflix atau ya platform mana aja yang kalian pakai juga udah lumayan bagus lah. Untuk TikTokan, sosmed dan browsing-browsing juga udah mantap menurut saya. Terutama karena refresh rate-nya yang bisa diatur ke 90Hz. Jadi ingat ya, ini nggak default di 90Hz dan kalian bisa aturin ke 90Hz kalau kalian mau. Mungkin yang jadi sedikit kendala di layarnya ini tuh kecerahannya atau brightness-nya yang menurut saya nggak bisa sampai terang banget. Dan kalau saya ngatur kecerahannya di paling tinggi dan saya pakai handphone ini dalam waktu yang cukup lama, mata saya berasa agak capek. Tapi all in all, layarnya ini masih oke banget buat dipakai. Hanya aja menurut saya kurang maksimal dan mungkin kalau saran saya kalau kalian pakai HP ini ya nggak perlu dimaksimalin lah brightness-nya. Sekarang untuk bagian spesifikasi, jadi Technospark 8C ini pakai chipset Uni-SoC T606 octa-core 1,6 GHz dengan RAM 4 GB yang seperti saya bilang tadi bisa ditingkatkan sampai dengan 3 GB dengan memory fusion, tapi sekali lagi hanya bisa diakses setelah kalian update softwarenya, dan ROM 64 GB yang masih bisa ditingkatkan lagi dengan microSD. Skor Antutu yang dihasilkan mencapai angka 150 ribuan dan menurut saya ini sedikit di atas ekspektasi saya. Saya harus jujur lah untuk yang ini. Terus gimana dengan gamingnya? Dan seperti biasa saya udah cobain main Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Untuk Mobile Legends dengan pengaturan rata kanan, HP ini tuh surprisingly masih bisa banget buat jalanin gamenya dengan lancar. Gak surprising banget sih karena ya Mobile Legends memang bukan game yang berat-berat banget. Dan ini juga bisa jadi salah satu kabar gembira untuk kalian para pemain Mobile Legends. Ini aman. Pas saya pakai HP ini main Mobile Legends 5 menit, baterai yang berkurang hanya 1% aja. Sedangkan pas main 30 menit, baterai yang berkurang sekitar 5%. Jadi mungkin kalau kalian main cukup lama, ya kalian bisa hitung sendiri. Dan untuk PUBG Mobile, saya sarankan pakai pengaturan smooth dan frame rate high aja untuk pengalaman main yang lebih maksimal ya. Dan pas saya pakai HP ini untuk main PUBG selama 5 menit, baterai yang berkurang juga hanya 1% dan 30 menit baterai yang berkurang
nggak sampai 5%, tapi sekitar 4% aja. Nah, untuk Genshin Impact sendiri, nah di sini buat mainnya tuh hanya bisa di pengaturan terendah aja yang berjalannya cukup lancar sih menurut saya. Cuma buat saya pribadi mungkin Genshin Impact masih kurang cocok dimainkan untuk HP ini. Dan kalau misalnya kalian masih nekat aja main Genshin Impact selama 5 menit, baterai yang berkurang juga hanya 1%, dan setelah 30 menit baterai yang berkurang cukup banyak, jadi 7%. Dan sebagai kesimpulan, kalau dipakai main game, baterai HP ini tuh masih oke lah. Dan sedikit komentar untuk ekspansi RAM-nya, teman-teman. Jadi di sini setelah saya coba, ya menurut saya sih masih kurang berasa lah. Kayak nggak ada ekspansi sama sekali, tapi ya mungkin saya aja yang nggak kerasa. Intinya memang bisa kita ekspansi sampai 7 GB dengan virtual RAM, tapi menurut saya pribadi ya nggak kerasa-kerasa banget. Tetap aja lancar dan ya enak-enak aja dipakai, seperti layaknya kita nggak pakai ekspansi RAM-nya, atau ya mentok di 4 GB aja juga tetap lancar-lancar aja. Jadi ya kalau kalian mau silahkan, nggak mau diekspansi juga nggak apa-apa. Oke, untuk kameranya sendiri, kamera belakangnya punya resolusi 13 megapiksel dan ada satu kamera QVGA. Dan foto yang saya tangkap dengan kamera belakang HP ini punya warna yang masih oke lah, dengan detail yang juga lumayan. Hanya aja penangkapan cahaya di sini tuh sedikit kurang oke, teman-teman. Jadinya ada beberapa foto yang saya tangkap tuh jadi overexpose karena ya mungkin juga pas saya foto tuh siang-siang. Tapi overall masih oke lah dengan HP dengan harga 1 jutaan. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri 8 megapiksel cuman satu ya. Dan hasilnya juga nggak terlalu beda jauh dengan kamera belakangnya, yang punya foto yang lumayan, warna cukup lumayan, dan detail juga yang biasa aja. Dan ya bisa kalian lihat dengan foto-foto yang udah saya ambil juga. Oke, sekarang terakhir di bagian baterainya. Tecno Spark 8C ini punya baterai yang lumayan gede, 5000 mAh, yang menurut saya pemakaiannya juga cukup hemat karena setelah saya pakai HP ini biasanya baterainya akan bertahan ya bisa seharian. Tentu aja dengan pemakaian alas saya yang nggak terlalu intens, standar-standar aja. Dan ini sih menurut saya udah oke banget. Dan kalau tadi kalian udah denger pemakaian gamenya, ini menurut saya memang juga HP yang baterainya bisa cukup tahan lah. Tapi yang mungkin sebagai komplain saya di sini, ini kan tahun 2022 ya. Kok masih pakai micro USB aja? Harusnya minimal udah tipe C lah, tapi ya udahlah. Mau gimana lagi? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan, teman-teman. Dan menurut saya, untuk harga 1 jutaan, handphone ini cukup lumayan loh ternyata. Ya walaupun ada beberapa gimmick seperti misalnya RAM 7 GB, refresh rate 90 Hz. Nah, walaupun memang refresh rate-nya 90 Hz, tapi hardware-nya juga kurang mampu untuk ya di beberapa bagian seperti gaming kan. Jadi akhirnya 90 Hz-nya juga nggak kepake di ya game yang kita mainin yang agak berat. Ya begitu aja sih. Tapi untuk pemakaian standar menurut saya ini udah lumayan oke, dan melihat harga yang 1 jutaan ini cukup masuk akal. Tapi ya kembali lagi, RAM 7 GB ya menurut saya masih kurang berasa aja sih. Walaupun ini update-nya cukup lama kemarin, 1 GB aja sih. Cuman nggak tahu kenapa makan waktu yang cukup lama. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Nah, pertama-tama ini adalah merek yang baru pertama kali saya coba, Tecno. Tapi untuk pertama kali ini menurut saya salah satu handphone yang mungkin cocok atau bagus untuk jadi permulaan. Karena menurut saya ini sebuah handphone yang oke lah dengan harganya. 1 jutaan coy. Ingat 1,5 juta sekian kayaknya ya. Dan kalian bisa dapet handphone yang cukup solid seperti ini. Dan setelah saya pakai, coba-coba ini dan itu, menurut saya ini bisa lah untuk saya rekomendasikan. Jadi kalau kalian punya budget seperti ini, ya yang ditawarkan 1,5 jutaan, 1 jutaan ya, silahkan handphone ini bisa kalian jadikan pilihan. Dan ya mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Tecno Spark 8C. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed kalian juga, karena itu tuh bakal ngebantu saya banget teman-teman. Dan kalau kalian gak suka dengan videonya, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.